Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada Pak Setio dan Pak Ridwan selaku dosen pengampu mata kuliah DHS Telematika Transportasi Laut. Kami dari kelompok 4 hendak menyampaikan presentasi kami mengenai Pelra Kalimas, yaitu analisis kinerja dan proses layanan kapal. Next. Dengan anggota kelompoknya ada saya sendiri Tiara Yunia dengan NRP akhir 001 dan Dan saya, Yakubus Kiryajo Beltran Ganggut, NRP akhir 34, 32. Oke, oke. berikut merupakan overview yang akan kami tampilkan saat Halo Bel, saya tahu Bel. Kok aku bingung, kok kamu nggak lanjut ngomong ya Bel? Ya kan tadi kamu, Sorry, sorry, sorry. aku kan ngomong next, terus kamu tiba-tiba masuk. Ya udah aku biarin aja tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam pada Pak Setio dan Pak Ridwan selaku dosen pengampu mata kuliah Telematika Transportasi Laut. Pada hari ini kami akan mempresentasikan ujian akhir kami, yaitu Pelra Kalimas, analisa kinerja dan proses layanan kapal. Kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri kami. Next. Saya Tiara Yuniar dengan NRP akhir 001. Dan saya Beltran Ganggut dengan NRP akhir 32. Ini adalah overview dari presentasi kami. Kami bagi dengan 10 sub, yaitu pendahuluan, infrastruktur Pelra, kondisi Pelra saat ini, aktivitas, permasalahan, kinerja dan proses layanan kapal, gagasan penyelesaian, solusi, mock-up, dan evaluasi yang nantinya akan kami gunakan untuk memperbaiki layanan dari Pelra sendiri. Next. Oke. Pertama yaitu mengapa Pelra sangat dibutuhkan. Kita tahu bahwa Pelra itu ada di daerah-daerah remote area yang di Indonesia. Indonesia punya banyak sekali pulau-pulau terpencil. Maka dari itu kehadiran Pelra sangat dibutuhkan untuk memberikan dukungan kegiatan ekonomi. Seperti kita tahu bahwa kegiatan ekonomi itu adalah salah satu hal yang mendukung perkembangan masyarakat di daerah terpencil. Itu adalah aksesibilitas di daerah terpencil. Kalau masyarakat Indonesia tinggal di daerah-daerah terpencil, daerah remote area, sangat sulit untuk mendapatkan kebutuhan. Maka dari itu, Telra sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas mereka. Dan ketiga adalah peningkatan infrastruktur transportasi. Di daerah kawasan Pelra, sangat baik apabila kita bisa uh, meningkatkan infrastrukturnya. Karena di sana adalah proses masuknya barang terjadi di suatu daerah. Maka dari itu, kenapa Pelra sangat dibutuhkan dan penting untuk menjaga Pelra. Next. Dalam tugas ini, kami melakukan analisa serta kunjungan di Pelra Kalimas. Kami mendapatkan beberapa data di seperti ini. Lokasi Pelra itu ada di daerah Perak Utara, di Surabaya. Panjang ini, garis merah, adalah dermaga dari Pelra itu sendiri. Dan bagian kiri ini adalah spesifikasi dari Pelra. Kita tahu bahwa luas terminalnya ada 246.000 meter persegi. Dan kedalaman kolam dibagi dua, yaitu di dermaga Pelra sendiri adalah 3 meter kedalamannya, dan dermaga lokal ada di 5 meter. Dermaga Pelra dibagi tiga, ada dermaga Syah Bandar dan ASDP dengan panjang 396, dermaga pelayaran lokal 797, dan dermaga pelayan rakyat yaitu 1420. Ada juga dermaga yang efektif dan tidak efektif.
efektif di sini ada sekitar 753 dan dermaga yang tidak terpakai ada 667. Lebar apron dari dermaga ini sebesar 15 meter. Dan ketika kita masuki Pelra Kalimas, banyak sekali gudang-gudang di daerah sekitar sini untuk menyimpan muatan-muatan yang akan dimuat ke dalam kapal ataupun muatan yang sudah berhasil dikirimkan di suatu daerah. Maka dari itu ada beberapa gudang di sini dan luas gudangnya itu 15.402 meter persegi dan ada luas lapangan penumpukan di sini untuk menumpuk general cargo sebesar 5.925 meter persegi. Next. Oke, ini adalah kondisi dan potret Pelra saat ini. Kondisinya sangat kurang baik, saya bilang, karena kapal-kapal yang saya temui kemarin di Pelra itu sudah usang dengan kecepatan berlayarnya hanya 5 sampai 8 knot saja. Kemudian karena Pelra ini adalah pelabuhan yang diinisiasi oleh rakyat dan tidak ada spesialisasinya, maka mereka mengangkut berbagai barang, berbagai muatan, yaitu yang kita kenal sebagai general cargo. Namun, karena ini Pelra biasanya diurus oleh masyarakat sekitar, maka tidak ada human resource yang sangat mumpuni. Sehingga kita kerap kali menemui eh, barang-barang atau muatan Pelra ini tidak safety dan mungkin itu bisa menyebabkan tidak adanya perusahaan asuransi yang mau mengcover muatan-muatan dari Pelra ini sendiri. Dan karena ini juga Pelra adalah pelabuhan yang digerakkan oleh masyarakat, produktivitasnya rendah karena tidak mereka tidak menggunakan HMC atau CC, mereka hanya memanfaatkan ship crane dan tenaga manusia. Oleh karena itu, terkadang proses bongkar muat itu sangat lama dan memakan waktu berminggu-minggu. Dan kita ngomong dari sisi bisnisnya, ketika mereka melakukan bisnis, Pelra ini melakukan profit sharing antara pemilik kapal dan kru. Setelah itu, kita juga memiliki ada sedikit catatan bisnis di mana tidak adanya terdesentralisasi dokumen. Jadi dokumen di sini masih mengalami pencatatan secara manual sehingga tidak banyak orang ataupun stakeholder yang tahu mengenai proses dokumen-dokumen itu. Dan seperti saya bilang, karena pelabuhan ini hanya diinisiasi oleh rakyat, proses bisnisnya kita tahu tidak relevan. Itu tidak berkembang dengan zaman. Kita tahu Pelra sekarang mungkin kalah dengan pelabuhan-pelabuhan yang punya speciality tersendiri seperti pelabuhan atau terminal peti kemas ataupun terminal-terminal lainnya. Dan kalau kita ngomong tentang kondisi operasional, karena di sini masih menggunakan ship crane, maka pelayanannya masih manual dan itu akan memakan waktu yang sangat banyak. Yang saya sudah tuliskan di sini ada untuk bongkar itu 1 minggu dan muat sampai 2 minggu itu akan memakan waktu sangat lama. Uh, dan ini sangat tidak efektif sekali. Next. Oke. Okay. Oke, untuk selanjutnya, fasilitas gudang. Gudang sendiri di Pelra dikelola oleh Pelindo dengan tarif sewa yang berbeda. Untuk yang warnanya coklat itu milik Pelindo, dan warna lain itu milik swasta yang menyewa dari Pelindo. Lalu layanan Pelra ini, dia itu hanya menyediakan jasa tambat, jadi gak ada jasa tunda dan pandunya. Terus maksimal yang bersandar itu kapal itu minimal kurang dari 60 meter. Lalu posisi parkir kapal itu menyirip menggunakan sistem yang susun sirip untuk mengoptimalkan ruang tambatnya. Dan pembayaran dan sistem operasional di sana itu untuk
Jasa tambatnya itu pakai aplikasi Pinisi dan Pelranya itu untuk kegiatan bongkar muatnya. Nah, ini ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi ketika kapal ini mau sandar. Jadi ada PKK yaitu pemberitahuan kedatangan kapal dan ada manifest. Lalu manifest barang. Nah, baru setelah itu akan muncul yang namanya EPB, estimasi yang untuk dibayarnya, baru dia bisa bisa sandar dan tambat. Seperti itu. Stakeholder yang terkait ini ada agen kapal, PBM, perusahaan bongkar muat, dan PLN-nya sendiri. Seperti itu. Lalu ini aktivitas di Pelra, seperti yang telah disebutkan sedikit di depan. Jadi sebelum bersandar, dari pihak kapal itu mengirim PKK, pemberitahuan kedatangan kapal dan manifest barang, lalu oleh KSOP diverifikasi dokumen kapalnya itu, karena PKK itu memerlukan verifikasi dari KSOP. Lalu nanti otoritas pelabuhan mengeluarkan surat izin bersandar, lalu sesudah bersandar kapal mendekati dermaga sesuai instruksi, lalu proses operasi bongkar muat dimulai dan pelaporan setelah bongkar muat. Nah, proses bongkar muatnya itu di gudang, eh, barang keluar jadi langsung ke gudang gitu. Seperti itu. Permasalahan yang kami dapat yaitu pengukuran kinerja dan proses layanan kapal. Oke, next. Ini adalah kinerja dan proses layanan dari Pelra Surabaya sendiri. Kondisi ekosistem yang kita temui adalah turnaround time. Itu rata-rata bongkar muat di pelabuhan itu makan waktu yang sangat lama sekali. Sebenarnya kalau kita detailkan banget, mengapa turnaround time-nya sangat lama? Itu ada masalah yaitu tentang idle time atau waktu tunggu, di mana ketika kapal sudah melakukan proses bongkar, namun kapal ini masih harus menunggu muatan-muatan untuk datang. Dan seperti yang sudah saya bilang, idle time ini adalah lama. Kurang lebih ini makan 95% dari waktu bongkar muat itu sendiri. Dan masalah jadwal pelayanan, tidak ada ketepatan jadwal sehingga ini akan menghambat efisiensi operasional di pelabuhan. Eh, Ketika proses masih manual, port officer sangat sulit untuk menentukan kapan estimasi kapal akan bersandar di pelabuhan. Dan kalau kita ngomongin permasalahan utama, apa menjadi main point di sini, yaitu infrastruktur yang terbatas dan idle time yang sangat tinggi. Seperti yang saya mention di awal tadi. Infrastruktur di sini karena uh, pengembangan dari Pelra itu sangat sangat tidak sangat kurang, karena ini masih diinisiasi ataupun masih sangat tradisional, tidak ada alat-alat yang memadai untuk proses bongkar muat. Oleh karena itu, idle time tadi ataupun turnaround time tadi itu akan sangat panjang. Jadi apa sih rumusan masalahnya? Kita harus bisa mengoptimalisasi efisiensi layanan dari kapal di Pelra itu sendiri. Next. Gagasan penyelesaian yang kita ambil yaitu optimalisasi ship monitoring untuk mengurangi idle time dalam proses bongkar muat di pelabuhan. Next. Untuk solusi dari arsitektur telematikanya, ini ada arsitektur fisik di mana jadi GPS ini untuk mengetahui posisi kapal yang nantinya sinyal dari GPS tersebut akan terhubung dengan satelit. Nah, satelit ini nanti setelahnya itu bakal di-repeat oleh si tower untuk dimasukkan ke server. Lalu API ini kan 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 kita di dalam aplikasi itu ada fitur cuaca, mengetahui cuaca gitu kan. Karena kemarin dari keresahan petugas di sana itu memang karena cuaca itu bisa uh, idle time itu jadi lama gitu. Makanya kami mempertimbangkan untuk memasukkan fitur cuaca. Jadi nanti dari
eh, API ini untuk mengambil data dari BMKG, diteruskan melalui repeater tower dan dimasukkan ke server. Nah, lalu cargo owner ini perlu persetujuan operator pelabuhan untuk melakukan verifikasi, dan jika datanya sudah di-verif, nanti akan dimasukkan ke dalam server seperti itu. Operator pelabuhan ini kita buat dapat memantau, dan jadi cargo owner ini harus input data dulu. Jadi nanti operator pelabuhannya bisa mantau datanya juga. Lalu nanti akan masuk ke server ini. Nah, semua data yang ada di server tadi, semua itu akan ditampilkan di aplikasinya. Seperti itu untuk arsitektur fisiknya. Lalu selanjutnya untuk arsitektur fungsional, jadi ini di diagram office bisa dipantau secara langsung. Nah, makanya kami semua dokumen itu ingin by system, diupload by system. Jadi untuk monitoringnya gampang. Oke, selanjutnya ini ada arsitektur fungsional. Jadi karena sempat mendengar keresahan bahwa dokumen itu kan harus by cetak gitu. Nah, kita pengen dokumen ini jadi by system agar operator pelabuhan di sana dapat monitoring dengan mudah, mempermudah untuk monitoring seperti itu. Nah, jadi di sini owner cargo akan upload manifest dan PKK-nya ini ke aplikasi yang sudah dibuat, lalu nanti akan diverifikasi oleh operator pelabuhannya. Jika terverifikasi iya, maka eh, ini akan mendapatkan EPB, estimasi pembayarannya nanti gimana, berapa untuk tambatnya, jasa tambatnya. Kalau tidak, akan balik lagi upload ulang seperti itu. Lalu jika sudah mendapat EPB, nah cargo owner ini upload pembayaran EPB. Jika sudah dicek sudah bisa, sudah ada, lalu diverifikasi pembayarannya, lalu kapal ini akan diperbolehkan untuk sandar seperti itu. Lalu untuk dari segi eh, ini monitoring yang kapalnya ada di mana, jadi agak apa, agar bisa memaksimalkan waktu kira-kira akan berangkat dan sandar seperti gimana. Jadi eh, ini ada pendaftaran kargo. Jadi ownernya itu eh, punya akun itu harus punya apa, harus daftar dulu kargonya, login. Jika ya data saya, maka cargo owner dapat melakukan monitoring seperti kapalnya ini sedang berada di mana, dengan kecepatan berapa, dan estimasi tibanya kapan, seperti itu. Dan nanti di port time-nya juga, jadi nanti akan ada notifikasi juga kapan kapal meninggalkan pelabuhan, dan kapan kapal terlambat untuk pergi dari pelabuhan. Seperti itu nanti akan muncul di notifikasi. Seperti itu. Jadi uh, ini merupakan aplikasi kami. Mungkin nanti akan di akhir akan ditampilkan secara by Figma-nya langsung. Ini akan kami jelaskan untuk bagian customer ya, Mildred. Oke. Saya akan menjelaskan mockup untuk customer, karena customer adalah salah satu uh, pengguna di sini dari aplikasi transit. Ketika kita masuk aplikasi, kita diminta untuk mendaftar ataupun login di sini. Uh, Setelah itu, ini adalah tampilan ketika aplikasi dibuka. Kita bisa memantau ada beberapa kapal di daerah sini. Yang contohnya ada kapal Gria Idola. Nah, ketika kita sudah memantau kapalnya, kita bisa mengetahui di sini kurang lebih seperti eh, kecepatan kapalnya, ataupun kapan kapal akan sampai di pelabuhan, seperti itu.
Dan selanjutnya ini adalah inbox atau notifikasi kapal-kapal apa aja yang kedepannya akan bersandar di pelabuhan. Jadi dalam radius beberapa ratus eh, nautical mile itu kita akan muncul notifikasinya sehingga customer bisa tahu kapal apa yang akan bersandar dan mereka bisa menyiapkan muatannya. Setelah itu kita juga bisa mengecek eh, kondisi cuaca karena seperti kita tahu yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Tiara, cuaca adalah salah satu penyebab idle time tadi itu lama. Sehingga kita bisa mengetahui juga kira-kira kalau kita mengirimkan muatan sekarang, apakah nanti akan terjadi idle time. Maka dari itu kita bisa uh, meminimalisir idle time dengan melakukan peramalan cuaca. Next. Oke, kembali. Udah. Oke, ya. Oke, ini adalah tampilan account. Di sini ketika kita sign up atau sign in tadi, ada dua pilihan yaitu kelengkapan dokumen dan pembayaran. Ketika tadi kita sudah memilih kita akan menggunakan kapal apa tadi, maka kita harus melengkapi dokumen-dokumen di sini. Di situ. Ini adalah contoh kapal-kapal yang tadi saya sebutkan. Ini adalah contoh dokumen-dokumen apa saja yang perlu kita submit atau berikan kepada port officer sebelum kita uh, mengirimkan barang kita ke pelabuhan. Ini setelah kita melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan, kita bisa langsung membayar jasa dari uh, kapal ini. Sehingga itu jadi lebih mudah untuk dari kacamata customer, kita bisa melihat apakah kapal yang datang ini tepat waktu dan exact time-nya itu kapan, sehingga sebagai calon customer akan lebih terbantu dan tidak perlu repot-repot lagi menunggu waktu kapan kapal akan datang. Dan dalam proses pembayaran lebih mudah karena bisa dilakukan by online. Oke. Selanjutnya, apa yang membedakan dari POV Port Officer? Jadi kurang lebih yang di depannya akan sama, kecuali untuk penginputan data dan lain sebagainya dan pembayaran. Nah, selain itu, selain yang dapat monitoring kapal gimana, kecepatan berapa dan lain-lain itu, untuk Port Officer sendiri pembedanya adalah dia ada keterangan fitur operasional. Jadi dapat mengetahui tambatan terpakainya itu berapa dari sekian km-nya itu sepanjang berapa. Lalu terpakainya itu karena apa? Karena mungkin karena lagi perbaikan atau dipakai oleh militer yang memang jatahnya militer dan lain sebagainya. Lalu ini kita ada ketepatan schedule. Jadi kinerjanya kapan eh, seberapa banyak yang memang tepat waktu untuk sandar dan pergi dari pelabuhan. Jadi bisa mengecek di sini untuk kinerja layanannya gitu untuk per bulannya. Lalu ada dokumen kapal. Jadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya untuk mempermudah officer eh, mengecek apakah dokumen-dokumen dari cargo owner ini dari kapal tersebut ini sudah ada, maka dapat di-save di sini karena sebelumnya yang sudah dijelaskan eh, memang ada harapan dari officer bahwa semua dapat dilakukan dan dimonitoring by system gitu. Jadi ini nanti dapat diunduh semua filenya untuk mengecek dan akan ada keterangan apakah memang sudah mengupload atau belum gitu. Lalu ini juga ada pembayarannya, jadi eh, nanti akan muncul juga bisa di-download juga EPB-nya dan bukti pembayarannya seperti itu. Oke.
Ini adalah masuk ke Selanjutnya, evaluasi metode personal hipotesis. Oke, personal hipotesis kita akan menggunakan dua contoh orang yang berbeda, yaitu Pak Budi Hartanto dan Elang Iskandar. Pak Budi adalah seorang penjual beras ataupun cargo owner yang berasal dari Mojokerto, sedangkan Elang adalah port officer. Mereka sama-sama pengguna dari aplikasi Tranship tadi, namun memiliki permasalahan yang berbeda. Di sini, kalau kita lihat lebih detail lagi, Pak Budi Hartanto itu menginginkan sebagai cargo owner efisiensi waktu. Karena eh, seperti yang kita tahu, proses bongkar muat di kapal itu makan waktu kurang lebih 2 minggu. Sehingga dia mau kalau ada efisiensi waktu serta transparansi. Ketika dia menitipkan barangnya di kapal, dia ingin tahu kalau kapalnya akan berangkat kapan, kemudian berapa lama ideal time-nya, berapa lama dia akan bersandar di pelabuhan seperti itu. Eh, dan ada pun juga Pak Elang Iskandar, yaitu yang seorang port officer, dia memiliki beberapa permasalahan, yaitu seperti proses manual yang rumit. Diharapkan ketika di Elra, dia masih harus menuliskan secara manual dan kurangnya koordinasi antara stakeholder. Pak Elang susah sekali untuk menghubungi Pak Budi karena tidak ada jebatannya. Oleh karena itu, Pak Elang menginginkan adanya efisiensi operasional serta koordinasi yang lebih baik antara port officer, kemudian antara cargo owner, ataupun TKBM, dan beberapa stakeholder yang ada di pelabuhan. Dan harapannya adanya aplikasi yang terintegrasi antara stakeholder serta dashboard operasional sehingga Pak Erlang tadi bisa uh, dipermudah dalam pekerjaannya. Seperti itu. Nah, adalah lanjutan dari persona hipotesis tadi. Seperti yang sudah saya bilang, sebelum menggunakan aplikasi Tranship, contohnya seperti ini. Delivery ataupun packing muatan itu dua hari. Karena tadi dari segi pemilik barang, mereka tidak dapat mengakses informasi secara real time. Sehingga mereka butuh waktu, misal dari luar kota, mereka packing barang, sehingga harus mengirimkan ke PLRA mungkin kurang lebih 2 hari. Dengan port officer, mereka tidak tahu kondisi kapal di sana secara langsung. Untuk mereka menentukan ETA itu dibutuhkan waktu 1 hari. Dan itu sangat tidak efisien. Karena ketika mereka membutuhkan waktu 1 hari ataupun lebih, mereka juga harus perlu menginformasikan ke stakeholder-stakeholder lainnya. Seperti tadi contohnya Pak Budi yang mengirimkan beras. Kemudian izin berlabuh. Kita tahu bahwa izin berlabuh membutuhkan dokumen-dokumen yang sangat banyak. Oleh karena itu administrasinya mungkin membutuhkan 1 sampai 2 hari. Dan itu akan sangat menghambat ketika kapal ketika sudah dekat namun tidak memiliki izin berlabuh. Kemudian ada monitoring bongkar muat. Kita tahu bahwa karena peralatan yang ada di Palre itu sangat terbatas, kemudian ada permasalahan juga dalam idle time di mana kapal itu menunggu muatan datang, maka bisa kita lihat sebagai port officer, kita mantau bahwa bongkar muat mungkin sekitar 2 hari. Namun karena muatan itu datangnya tidak on time, kemudian sebagai pemilik barang tidak diinformasikan lebih awal mengenai kapan kapal datang, kapan kapal akan eh, bongkar ataupun muat, maka itu membutuhkan waktu sekitar 4 hari, kurang lebih.
Adapun juga sebagai pemilik barang, ketika pemilik barang tadi sudah tepat waktu datang di pelabuhan, namun dia harus menunggu kapal sampai benar-benar bongkar muat. Maka mungkin idle time-nya bisa sampai 6 sampai 7 hari. Nah, dengan adanya aplikasi transit diharapkan kita bisa mempermudah eh, proses-proses yang menghambat tadi itu. Contohnya di bagian port officer, penerbitan ETA kurang dari 1 hari mungkin karena basicnya kita menggunakan GPS, sehingga kita bisa men-track kapal itu secara langsung, dan itu mungkin kurang dari 1 hari karena itu secara real time. Dan dari segi pemilik barang, dia juga bisa melihat kapan kapal akan datang dan kapal apa saja yang kira-kira akan pergi ke tujuan tertentu, sehingga dari segi pemilik barang dia bisa mengestimasi kapan harus saya kirimkan barang saya ke pelabuhan. Jadi dia bisa tahu atau dia bisa meminimalisir uh, waktu distribusinya. Kemudian ada proses izin berlabuh. Karena kita sudah memanfaatkan teknologi, jadi kita tinggal saja mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan di aplikasi, sehingga tidak ada administrasi yang bertele-tele, sehingga administrasinya bisa dipotong sekitar 1 hari. Nah, karena uh, dibongkar muat tadi itu, walaupun kita sudah memangkas waktu idle time-nya, tapi kita masih menggunakan ship crane. Ship crane kita juga masih dibantu oleh tenaga manusia, maka masih sedikit susah untuk menurunkan turnaround time-nya. Namun kita bisa memangkas waktu dari proses muat. Kenapa? Ketika kita bisa ketika kita menggunakan aplikasi ini, kita bisa menginformasikan pada calon customer kapan kapal itu eh, bersandar dan kapan kapal itu selesai melakukan proses bongkar. Sehingga ketika kapal itu selesai melakukan proses bongkar, pemilik barang seperti Pak Budi tadi itu bisa langsung eh, menaikkan barang mereka. Kenapa? Karena mereka sudah diberikan informasi di awal kapan kapal benar-benar ready, benar-benar siap untuk menerima muatan lagi. Kurang lebih seperti itu. Next. Mungkin selanjutnya akan ditampilkan eh, versi langsungnya untuk mockupnya. Oke, mungkin ini flow pertama ada untuk cargo owner. Jadi ini untuk tampilan awalnya. Kita sign in. Lalu ini dapat dilihat untuk detail-detail dari kapal yang diperlukan untuk kapal ini, seperti muatannya mengangkut apa dan akan tambat di diameter berapa. Lalu sudah melakukan port time jika seperti kapal ini, memang standar di situnya sudah lama. Jadi nanti ini akan diberikan notifikasi jika memang sudah lewat dari yang ditentukan. Ini bisa dilihat. Ini ada beberapa kapal di sini. Seperti itu. Lalu lanjut ke cuaca. Nah, ini di cuaca ini kita ambil dari BMKG. Ceritanya seperti itu. Alurnya, skenario-nya ini ada settingnya ini nanti bisa otomatis memberikan notifikasi jika kapal
sandar, kapal akan sandar, kapal akan pergi, dan lain sebagainya, atau perginya terlambat karena cuaca dan lain-lain, karena beberapa faktor. Nah, lalu ini ada notifikasinya. Ini juga nanti akan ada eh, melewati seperti ini, Gria Idola melewati waktu tambatan yang direncanakan. Lalu ini melakukan penambatan, lalu ada terlambat dan lain-lain. Untuk akunnya ini ada kalau misalkan uh, oh beneran boleh gak? Oke, selanjutnya ini akan kami tampilkan untuk secara langsungnya seperti ini. Jadi ini untuk yang pertama ini ada untuk tampilan officer. Jadi emailnya dimasukkan nanti, lalu ini sign in. Nah, nanti officer dapat memantau kapal-kapal apa saja yang akan menuju Kalimas, maksudnya Pelra. Ini dengan data-data yang seperti kecepatannya berapa, akan tambat di meter berapa, estimasi tibanya kapan. Dan kalau ini yang memang sudah sandar, dia itu maaf sebelumnya, kalau misalkan sudah sandar nanti port time ini akan ada, dan jika terlewat dia akan otomatis akan berwarna merah seperti itu. Ini lalu selanjutnya ke menu cuaca. Ini kita nanti ambil dari BMKG untuk mengetahui cuacanya saat itu. Lalu notifikasi seperti lewat waktu tambatan, sedang melakukan tambatan, terlambat, cuacanya akan terjadi badai dan sebagainya, ini nanti akan muncul di notifikasi. Lalu ini akunnya ada, mungkin setting terlebih dahulu. Kalau setting ini nanti akan muncul notifikasi seperti itu yang tadi, jika akan sandar dan lain-lain bisa otomatis muncul notifikasinya, itu automate message. Lalu allow notification, dan ini privacy and security. Ini untuk di accountnya sendiri. Kalau ini yang membedakan nanti di accountnya sendiri. Untuk officer ini nanti ada operasional. Nah, operasional ini akan menunjukkan tambatan yang terpakai, kademeter berapa dan berapa, dan itu alasannya nanti karena apa akan dimunculkan, faktor apa. Ini untuk ketepatan schedule juga sama, nanti kalau terlambat karena faktor apa, seperti itu. Dan ini ketepatan dalam waktu 1 bulan 60% untuk arrivalnya, port time dan departure time-nya. Lalu ini untuk dokumen kapalnya, mungkin untuk PKK dan manifest, jika memang ini kan diperlukan untuk sandar, jika keduanya memang sudah terpenuhi nanti akan terlihat di sini nanti. Lalu ini untuk pembayarannya untuk jasa tambatnya seperti itu. Ini bisa dipencet aja langsung. Ini terpakai kademeter 0 sampai 125 untuk niaga yang memang untuk di ini kan. Lalu diperjualbelikan jasanya maksudnya. Lalu ini ada yang untuk militer, karena kebetulan di PLR itu kemarin ada yang untuk pangkalan militernya. Lalu ini dianggap alasan lain seperti perbaikan. Lalu ini yang tersedianya seperti itu. Lalu untuk schedule-nya ini misalkan ada terlambat sandar akibat cuaca, lalu ada akibat dokumen yang terlambat, atau karena faktor bongkar muat, dan ada yang sesuai dengan schedule-nya gitu. Jadi seberapa banyak persen yang sesuai dari ketidaksesuaiannya gitu. Lalu ini ada dokumen kapalnya. Jadi ini nanti jadi dari cargo owner itu kan bisa nginput PKK dan manifest agar monitoringnya gampang. Nah ini port officer nanti akan dimudahkan dengan monitoring dokumen ini udah nggak manual lagi. Jadi udah bisa lihat lewat sini dan dapat diunduh juga seperti itu. Dan ini ada keterangan statusnya, tanggal, dan customernya.
Lalu ini ada pembayaran untuk EPB dan bukti pembayaran agar kapal ini kan boleh sandar kalau memang sudah membayar ini. Jadi port officernya dapat monitoring lewat sini. Jadi lebih mudah seperti itu. Seperti itu mungkin. Oke, selanjutnya untuk flow 3 yaitu untuk cargo owner. Untuk cargo owner sendiri tampilannya seperti ini. Sama untuk tampilan awalnya. Sama untuk dari sini dapat melihat kapal dan keterangan sandarnya di mana. Lalu cuaca, ya setting, notification. Lalu kalau untuk di cargo owner sendiri nanti akan terlihat notifikasi jika pembayarannya berhasil, terus dokumen udah diverifikasi oleh port officernya, dan cuaca juga terlambat seperti itu. Lalu settingnya juga sama, tadi auto notification ya, auto message-nya nanti bisa dinyalain. Lalu nanti ada di ini cuaca sama, lalu ada account. Nah, di account ini berbeda, ini yang menjadi pembedanya. Nanti ini akan ada kelengkapan dokumen, nanti bisa diunggah. Ini dokumen yang harus diinin ada manifest dan PKK, unggah nanti akan terlampir seperti ini tampilannya mungkin. Lalu seperti ini. Nanti akan muncul pengajuan verifikasi. Nanti kalau kalau memang udah ada verifikasinya akan muncul di notif atau nanti di kelengkapan dokumennya seperti ini. Nanti sudah muncul selesai dengan unggah telah terverifikasi seperti itu. Lalu ada pembayaran. Nanti kalau udah diverifikasi itu nanti akan otomatis muncul pembayaran ini. Nanti ini ada EPB-nya bisa diunduh. Nanti bayar kalau ini langsung. Nah, di sini bisa langsung dibayar. Lalu nanti notifikasinya akan jika berhasil akan muncul di notifikasi dan pembayaran. Di pembayarannya nanti seperti ini, jadi jatuhnya selesai. Tadi kan merah masih belum selesai. Lalu nanti di notifikasinya juga akan muncul ini pembayaran berhasil seperti itu. Sudah. Mungkin bisa ditutup, Beltran. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tiara untuk presentasi Figma-nya. Para oke, bisa dibuka presentasi yang terakhir. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya Pak Tio maupun Pak Ridwan. Kami dari kelompok 4 sudah menyelesaikan tugas kami. Apabila ada salah kata maupun salah perbuatan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih.